Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Ardial Hanif dengan NIM E1A12300 dari jurusan S1 Teknik Sipil Prodi Sipil Umum Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan membahas makalah dengan judul Masalah Lingkungan di Negara Latvia. Bab 1 Pendahuluan 1.1 berisikan latar belakang. Latvia, sebuah negara yang terletak di wilayah Timur Tengah, memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga menghadapi tantangan serius dalam hal kekayaan alam yang melimpah. Sebagai bagian dari kawasan yang rentan terhadap konflik politik dan dampak perubahan iklim global, Latvia menghadapi berbagai masalah lingkungan yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem di negara ini. Salah satu masalah lingkungan yang paling mencolok adalah krisis sampah. Krisis ini disebabkan oleh penanganan sampah yang buruk, kurangnya infrastruktur pengolahan sampah yang memadai, dan konflik politik terkait lokasi pembuangan sampah. Akibatnya, timbunan sampah telah menimbulkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Selain itu, deforestasi menjadi salah satu masalah serius di Latvia karena eksploitasi hutan untuk kayu bakar, pembangunan, dan pertanian. Deforestasi mengancam keanekaragaman hayati serta menyebabkan penurunan kualitas tanah dan air. Pencemaran udara juga menjadi masalah yang meresahkan, terutama di kota-kota besar seperti Beirut, akibat emisi kendaraan bermotor, industri dan pembakaran sampah. Di samping itu, kekurangan air bersih menjadi tantangan yang signifikan di Latvia, terutama selama musim panas yang kering. Perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan manajemen air yang tidak efisien semakin memperburuk kondisi. Kekurangan air di negara ini dalam upaya mengatasi masalah lingkungan yang kompleks ini, rekayasa lingkungan memainkan peran yang sangat penting. Dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, rekayasa lingkungan dapat merancang solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Latvia. Dalam konteks ini, makalah ini bertujuan untuk menyelidiki masalah lingkungan utama yang dihadapi oleh Latvia, seperti upaya rekayasa lingkungan yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, melalui pemahaman yang mendalam tentang isu-isu lingkungan dan kontribusi rekayasa lingkungan. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga dalam upaya pelestarian lingkungan di Latvia dan kawasan lain sekitarnya. Satu titik duanya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan di Latvia saat ini, termasuk krisis sampah, deforestasi, pencemaran udara, dan kekurangan air bersih. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah-masalah lingkungan tersebut di Latvia. Yang ketiga, bagaimana rekayasa lingkungan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh Latvia. Dan yang keempat, apa saja upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Latvia dalam menerapkan rekayasa lingkungan untuk menangani masalah-masalah lingkungan tersebut. Yang kelima, sejauh mana keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi solusi-solusi rekayasa lingkungan di Latvia. 1.3-nya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami kondisi lingkungan saat ini di Latvia, termasuk krisis sampah, deforestasi, pencemaran udara, dan kekurangan air bersih. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah-masalah lingkungan tersebut di Latvia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Yang ketiga, untuk menjelaskan konsep dasar rekayasa lingkungan dan bagaimana penerapannya dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh Latvia.
Tujuan yang keempat, untuk mengidentifikasi upaya konkret yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Latvia dalam menerapkan rekayasa lingkungan sebagai bagian dari solusi untuk menangani masalah-masalah lingkungan tersebut. Yang kelima, untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi solusi-solusi rekayasa lingkungan di Latvia, serta mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan 2.1 Kondisi lingkungan di Latvia. Latvia menghadapi sejumlah masalah di lingkungan yang kompleks. Krisis sampah yang terjadi di Beirut dan sekitarnya menjadi sorotan utama, dengan timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik, mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Deforestasi juga menjadi masalah serius, terutama di pegunungan Latvia, akibat eksploitasi hutan untuk kebutuhan kayu bakar dan pembangunan. Pencemaran udara, terutama di kota-kota besar seperti Beirut, juga menjadi kekhawatiran utama, disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor industri. Selain itu, kekurangan air bersih, terutama selama musim kemarau, menjadi masalah serius di negara ini. Kondisi lingkungan di Latvia mencerminkan tantangan yang kompleks yang dihadapi negara tersebut. Berikut ini adalah gambaran singkat tentang kondisi lingkungan di Latvia. Yang pertama, krisis sampah. Salah satu masalah lingkungan yang paling mencolok di Latvia adalah krisis sampah. Beirut dan daerah sekitarnya telah lama menghadapi masalah pengelolaan sampah yang buruk, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, dan konflik politik terkait lokasi pembuangan sampah telah menyebabkan timbunan sampah di jalan-jalan, sungai, dan pantai. Yang kedua, deforestasi. Deforestasi menjadi masalah serius di Latvia karena eksploitasi hutan untuk kayu bakar, pembangunan, dan pertanian. Pegunungan Latvia yang sebelumnya hijau kini mengalami penurunan luas hutan yang signifikan. Yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masalah serius di Latvia, terutama di kota-kota besar seperti Beirut. Tingginya tingkat polusi udara disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Yang keempat, kekurangan air bersih. Latvia juga menghadapi masalah kekurangan air bersih, terutama selama musim kemarau yang panjang. Penyebabnya termasuk perubahan iklim, urbanisasi yang cepat, dan manajemen air yang tidak efisien. Yang kelima, perubahan iklim. Seperti banyak negara lain di dunia, Latvia juga merasakan dampak perubahan iklim, penurunan curah hujan, suhu yang meningkat, dan pola cuaca yang tidak stabil semakin memperburuk kondisi lingkungan di negara ini. Kemudian 2.2 Faktor penyebab masalah lingkungan di Latvia. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah lingkungan di Latvia termasuk pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi yang tidak terkendali, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, kurangnya penegakan hukum lingkungan yang efektif, dan konflik politik yang menghambat upaya pelestarian lingkungan. Faktor-faktor penyebab masalah lingkungan di Latvia melibatkan sejumlah variabel yang kompleks, dari aspek sosial, politik, ekonomi, hingga geografis. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi yang cepat di Latvia telah menimbulkan tekanan besar pada lingkungan. Penambahan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya alam, meningkatkan produksi sampah, dan mempercepat proses urbanisasi. Yang kedua, urbanisasi yang tidak terkendali. Urbanisasi yang cepat di Latvia, terutama wilayah perkotaan seperti Beirut, telah mengubah pola penggunaan lahan secara signifikan. Penggunaan infrastruktur perkotaan, pemukiman yang padat, dan industri mengakibatkan kehilangan habitat alami, peningkatan polusi udara, dan peningkatan permukaan kota yang tidak permeabel.
Yang ketiga, kurangnya infrastruktur lingkungan. Kurangnya infrastruktur lingkungan yang memadai, terutama dalam pengolahan sampah dan air limbah, telah menyebabkan masalah yang serius dalam hal pencemaran lingkungan. Sistem pengolahan sampah yang buruk dan kurangnya instalasi pengolahan limbah telah menyebabkan pencemaran air dan udara yang serius. 4. Konflik politik. Konflik politik yang berkepanjangan di Latvia telah menghambat upaya-upaya untuk memperbaiki masalah lingkungan. Ketidakstabilan politik menyebabkan kurangnya kesepakatan dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masalah lingkungan. Yang kelima, eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam, terutama hutan, untuk keperluan pembangunan, pertanian, dan kebutuhan energi, telah menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan yang signifikan. Eksploitasi tanpa pengelolaan yang berkelanjutan telah mengakibatkan hilangnya habitat, erosi tanah, dan penurunan kualitas air. 6. Perubahan iklim. Perubahan iklim global juga berperan dalam memperburuk masalah lingkungan di Latvia. Perubahan pola cuaca, peningkatan suhu, dan penurunan curah hujan telah memperkuat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara ini. Dalam hal ini, pengelolaan air, pertanian, dan keberlanjutan lingkungan. Berikutnya masuk di 2.3. Peranan rekayasa lingkungan dalam mengatasi masalah. Rekayasa lingkungan memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi masalah lingkungan di Latvia. Dengan penerapan teknologi dan pendekatan yang tepat, rekayasa lingkungan dapat membantu dalam merancang dan mengimplementasikan solusi-solusi yang berkelanjutan untuk mengelola sampah, melindungi hutan, mengurangi pencemaran udara, dan meningkatkan akses air bersih. Rekayasa lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah lingkungan di Latvia. Dengan penerapan teknologi dan pendekatan yang tepat, rekayasa lingkungan dapat merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hidup. Berikut adalah peran utama rekayasa lingkungan dalam mengatasi masalah lingkungan di Latvia. Pengelolaan sampah. Yang pertama, pengelolaan sampah. Rekayasa lingkungan dapat memberikan kontribusi dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk perencanaan yang membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang modern, termasuk fasilitas pengelolaan sampah dan daur ulang, serta pengembangan program-program pengurangan sampah dan penggunaan kembali. Yang kedua, pemulihan lingkungan. Rekayasa dapat digunakan untuk merancang program-program pemulihan lingkungan, seperti restorasi hutan dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Melalui teknik-teknik seperti reboisasi, pemulihan vegetasi, dan rekayasa tanah, rekayasa lingkungan dapat membantu memulihkan ekosistem yang rusak dan mengembalikan fungsi-fungsi ekologisnya. Yang ketiga, pengendalian pencemaran. Rekayasa lingkungan dapat merancang sistem-sistem pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah. Ini termasuk pembangunan teknologi-teknologi pengendalian emisi industri, sistem pengolahan air limbah, dan teknik-teknik remediasi tanah yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan kegiatan-kegiatan manusia terhadap lingkungan. 4. Konservasi sumber daya. Rekayasa lingkungan dapat berperan dalam merancang solusi-solusi untuk konservasi sumber daya alam, seperti air dan energi. Ini termasuk pengembangan teknologi-teknologi efisiensi air, sistem pengelolaan air yang berkelanjutan, dan program-program penghematan energi untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas. 5. Penelitian dan inovasi. Rekayasa lingkungan juga berperan dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Melalui penelitian-penelitian inovatif dan rekayasa lingkungan yang dapat menghasilkan solusi-solusi baru yang meningkatkan efektivitas upaya pelestarian lingkungan di Latvia. 2.4, yaitu upaya konkret dalam penerapan rekayasa lingkungan.
Pemerintah Latvia dan berbagai organisasi masyarakat yang telah melakukan upaya untuk penerapan rekayasa lingkungan sebagai bagian dari solusi untuk masalah lingkungan yang dihadapi negara ini. Upaya-upaya tersebut meliputi investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, program-program restorasi hutan, penggunaan teknologi hijau dalam industri, dan pembangunan sumber-sumber air alternatif. Ada beberapa upaya konkret yang telah dilakukan dalam penerapan rekayasa lingkungan di Latvia untuk mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi negara tersebut. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Contoh yang pertama, infrastruktur pengelolaan sampah. Pemerintah Latvia telah berusaha memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah di negara tersebut. Salah satu proyek yang signifikan adalah pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern, seperti pembangunan tempat pembuangan sampah akhir yang terkelola dengan baik dan instalasi fasilitas daur ulang. Yang kedua, program restorasi hutan. Organisasi non-pemerintah dan lembaga konservasi alam telah meluncurkan program-program restorasi hutan di Latvia. Program-program ini bertujuan untuk merestorasi kawasan-kawasan hutan yang telah terdegradasi melalui kegiatan seperti reboisasi, pemulihan vegetasi asli, dan pengendalian erosi. Yang ketiga, pengembangan teknologi hijau. Sektor swasta dan lembaga penelitian telah bekerja sama untuk mengembangkan teknologi-teknologi hijau yang ramah lingkungan. Contohnya termasuk pengembangan teknologi energi, teknologi pengembangan limbah yang inovatif, dan penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan. Yang keempat, pengendalian perencanaan. Upaya telah dilakukan untuk mengendalikan perencanaan udara, air, dan tanah di Latvia. Ini melibatkan penerapan teknologi-teknologi pengendalian emisi industri, pembangunan sistem pengolahan air limbah yang canggih, dan penggunaan teknik-teknik remediasi tanah untuk mengatasi tanah yang terkontaminasi. Yang kelima, pendidikan lingkungan. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah meluncurkan program-program pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Program-program ini termasuk kampanye penyuluhan, program-program sekolah, dan kegiatan-kegiatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Kemudian lanjut di 2.5, evaluasi keberhasilan dan tantangan. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk penerapan rekayasa lingkungan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat terhadap perubahan, dan kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. Evaluasi keberhasilan dan tantangan ini penting untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif di masa depan. Evaluasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan rekayasa lingkungan di Latvia penting untuk memahami dampak dan efektivitas dari upaya-upaya yang dilakukan. Berikut adalah evaluasi yang mungkin dilakukan. Keberhasilan. Yang pertama, perbaikan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah telah membawa perubahan positif dalam pengelolaan limbah di Latvia. Fasilitas pengelolaan sampah modern telah dibangun dalam program-program daur ulang, menyebabkan penurunan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Yang kedua, pemulihan lingkungan. Program-program restorasi hutan dan rehabilitasi lahan yang telah berhasil dalam pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Reboisasi dan upaya-upaya penghijauan telah meningkatkan tutupan vegetasi di beberapa wilayah, mengurangi erosi tanah, dan meningkatkan kualitas air. Yang ketiga, peningkatan kesadaran. Program-program pendidikan lingkungan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Masyarakat semakin sadar akan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, dan ada peningkatan partisipasi dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan. Kemudian tantangan yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya.
Keterbatasan sumber daya baik dalam hal finansial maupun teknis menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan rekayasa lingkungan di Latvia. Pembangunan infrastruktur dan implementasi teknologi hijau memerlukan investasi yang besar yang tidak selalu tersedia. Tantangan yang kedua yaitu ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik yang berkepanjangan di Latvia telah menghambat upaya-upaya pelestarian lingkungan. Pergolakan politik telah mengganggu implementasi kebijakan dan program-program lingkungan, serta menghambat investasi dalam proyek-proyek lingkungan yang penting. Masalah yang ketiga yaitu resistensi masyarakat. Meskipun ada peningkatan kesadaran, masih ada resistensi dari sebagian masyarakat terhadap perubahan dan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Faktor-faktor seperti kebiasaan lama, ketidaktahuan, dan kepentingan ekonomi tentu menghambat partisipasi aktif dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan. Yang keempat yaitu koordinasi yang kurang. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan masalah lingkungan dapat menghambat efektivitas upaya-upaya pelestarian lingkungan. Kerjasama yang lebih baik antar pemerintah, masyarakat, sektor wisata, dan lembaga internasional diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Evaluasi ini penting untuk membantu merumuskan strategi-strategi yang lebih efektif dalam penanganan masalah lingkungan di Latvia. Dengan memahami keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengatasi hambatan dan mempercepat kemajuan menuju pembangunan yang berkelanjutan di negara ini. Kemudian lanjut bab 3, yaitu bab 3 berisi penutup. Yang pertama, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari makalah terhadap upaya rekayasa lingkungan di Latvia adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan penting rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah lingkungan di Latvia melalui penerapan teknologi dan pendekatan yang tepat. Rekayasa lingkungan dapat merancang solusi-solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hidup. Yang kedua, upaya konkret. Terdapat berbagai upaya konkret yang telah dilakukan dalam penerapan rekayasa lingkungan di Latvia, seperti perbaikan infrastruktur pengolahan sampah, program restorasi hutan, penghambatan teknologi hijau, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, keberhasilan yang terbatas. Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan rekayasa lingkungan di Latvia. Kendala-kendala seperti keterbatasan sumber daya, ketidakstabilan politik, resistensi masyarakat, dan kurangnya koordinasi menjadi hambatan dalam mencapai progres yang signifikan. Yang keempat, perlunya kerjasama yang lebih baik. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang lebih baik antar pemerintah, masyarakat, sektor wisata, dan lembaga internasional. Koordinasi yang lebih efektif dan peningkatan investasi dalam pembangunan lingkungan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Latvia. Kemudian 3.2 saran. Adapun saran dari makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan masalah lingkungan di Latvia serta faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah lingkungan di Latvia. Sekian dari video presentasi makalah saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.